Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya di masa pandemi sekarang ini. Tetap semangat mengikuti pelajaran ibu kali ini. Okay, before we start our study, let's have a moment of silence please. Okay, thank you. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang interaksi antar ruang. Oke, interaksi antar ruang, kemudian pengaruhnya apa terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Letak astronomis, letak geografis, kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Oke, untuk LKPD dan handout Ibu bagikan di WA group ya anak-anak. Kalian bisa langsung mengakses di situ. Nah, untuk tampilan LKPD-nya seperti ini, Nak. Silakan disamakan. Oke, ini LKPD-nya. Nah, LKPD yang harus kalian isi itu adalah hanya kegiatan pembelajaran 1 ya Nak ya. Kegiatan pembelajaran 1 itu ada beberapa aktivitas yang harus kalian isikan. Nah, stop sampai di sini saja. Ini yang harus kalian isi, hanya kegiatan pembelajaran 1. Oke, ini untuk LKPD. Kemudian untuk petunjuk penggunaan LKPD-nya. Di sini Ibu punya petunjuk penggunaan LKPD, silakan dibaca, ada juga ya Nak ya di situ. Nah, ini dia. Oke, petunjuk penggunaan LKPD, isilah identitasmu dengan benar, kemudian bacalah dengan cermat petunjuk yang ada dalam setiap aktivitas. Kemudian tanyakan ke Ibu ya, boleh lewat WA group. Kemudian silakan kumpulkan LKPD-mu kembali. Itu untuk LKPD. Kemudian untuk handout, tampilannya seperti ini Nak, untuk handout. Nah, sampulnya berwarna merah, judulnya letak dan luas wilayah Indonesia, IPS kelas 7 ya Nak ya. Untuk mengisi LKPD, kalian perhatikan video Ibu ya. Kemudian kalian juga bisa memperhatikan handout yang Ibu bagikan. Nah, di sini ada semua Nak. Tentang letak geografis, kemudian batas-batas wilayah Indonesia ya, ada semua di sini. Ini untuk mengisi LKPD yang tadi, LKPD kegiatan pembelajaran 1. Di sini ada petunjuknya, silakan dibaca dengan baik-baik ya Nak ya. Oke, itu untuk LKPD. Selanjutnya Nak, ini materi yang ingin Ibu sampaikan tentang ya, ini dia. Letak dan luas wilayah Indonesia. Untuk letak dan luas wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 Nak ya. Yang pertama letak geografis, yang kedua letak astronomis, kemudian yang ketiga ada letak geologis. Kita bahas yang pertama dulu Nak, letak geografis. Nah, letak geografis ya, letak geografis Indonesia adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya posisinya di permukaan bumi. Nah, untuk letak geografis ini menyangkut tentang batas wilayah. Batas wilayah Indonesia sebelah utara, perhatikan di peta ini Nak, sebelah utara negara Indonesia berbatasan dengan Singapura, Malaysia, kemudian Brunei Darussalam. Kemudian ada lagi di sini Samudra Pasifik sebelah utara. Kemudian sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, kemudian Timur Leste dan benua Australia. Kemudian di sebelah barat Indonesia semuanya lautan ya Nak ya, berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, itu. Kemudian berikutnya untuk letak astronomis. Untuk letak astronomis itu letak Indonesia dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Masih ingat apa itu garis lintang?
Garis lintang adalah garis yang melintang atau yang melintang dari barat ke timur ya, bentuknya horizontal. Kemudian garis bujur ya, garis bujur itu garis yang membujur dari utara ke selatan pada tampilan globe. Kalau kalian biasa melihat globe itu kan ada garis-garisnya ya. Kalau garis-garis yang tegak itu namanya garis bujur, sedangkan garis yang horizontal yang melintang itu namanya garis lintang. Nah, secara astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian selain dilihat dari garis lintang, garis bujur, Indonesia itu merupakan negara kepulauan ya, berada di antara dua benua Asia dan Australia, jadi diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Kemudian ada di dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Coba perhatikan lagi peta yang Ibu tampilkan tadi, Nak, lihat di sini. Nah, ini dia. Indonesia diapit oleh dua benua. Di sini ada benua Asia, kemudian di bawah sini ada Australia. Kemudian diapit dua samudra, ini dia ya, Samudra Hindia, kemudian ada Samudra Pasifik. Nah, hal ini memungkinkan Indonesia berada di letak yang strategis. Letak strategis itu yang paling menguntungkan ya, dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Nah, di sini ya, Nak ya. Misalkan dari Asia, misalkan dari Eropa yang akan menuju ke Amerika atau Australia akan melewati Indonesia. Posisi ini akan berdampak pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam kehidupan sosial ya, posisi ini berpengaruh terhadap adanya pertukaran budaya atau percampuran budaya. Banyak budaya-budaya dari India, banyak budaya dari Arab, kemudian agama Hindu, agama Islam itu yang berada di India maupun Gujarat itu masuk ke Indonesia dengan mudah karena Indonesia dilalui oleh para pedagang yang masuk ke Indonesia. Kemudian selain itu untuk bidang ekonomi jelas berpengaruh ya, Nak ya. Di situ para pedagang dari India maupun dari Cina itu melintas ke Indonesia, mampir ke Indonesia ya di situ untuk berdagang. Terutama di Kerajaan Sriwijaya zaman dulu ya, Nak ya, di sini. Di Sumatera Selatan ini ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini kerajaan tersebut menjadi pusat perdagangan dunia dari zaman dulu ya di Indonesia ini. Bahkan di Kerajaan Sriwijaya itu menjadi pusat perkembangan agama Hindu dan Buddha ya waktu itu ya. Nah, itu ya, Nak ya. Kemudian berikutnya, Nak, paruhnya. Nah, kemudian letak geografis akibatnya untuk garis lintang ya, berakibat Indonesia beriklim tropis, kemudian memiliki dua musim hujan dan kemarau, kemudian memiliki hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu adalah hutan yang ditumbuhi berbagai macam jenis tumbuhan ya, Nak ya. Jenis-jenis pohonnya itu beragam. Kemudian Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Itu akibat garis lintang. Kemudian akibat garis bujur, Indonesia memiliki 3 zona daerah waktu. Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah. Nah, untuk kita ini berada pada zona waktu Indonesia bagian barat. Baik, nah di sini Ibu punya video ya. Silakan diamati video yang ingin Ibu tampilkan. Nah, amati baik-baik isi video tersebut untuk mengisi LKPD-nya. Oke. Tentang letak geografis Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Apa ya? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi, letak geografis Indonesia di mana ya?
geografis Indonesia sebelah utara benua Asia, sebelah selatan benua Australia, sebelah timur Samudra Pasifik, dan sebelah barat Samudra Hindia. Jadi sudah mengerti ya? Berdasarkan letak geografis tersebut, Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis. Nah, kita lihat batas-batasnya ya. Sebelah utara negara Filipina, kemudian Laut Cina Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan negara Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Sekarang kita lihat pengaruh dari letak geografis tersebut. Yang pertama, mengenai keuntungan dari letak geografis tersebut. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Keuntungan selanjutnya dari letak geografis yang sangat strategis tersebut yaitu dapat menambah devisa negara Indonesia. Dalam bidang pariwisata, Indonesia sebagai destinasi atau tujuan pariwisata dunia, seperti Pulau Bali, Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat mengenai kerugian dari letak geografis Indonesia tersebut. Yang pertama, budaya negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa. Selanjutnya, semakin mudah adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia. Kemudian, banyaknya budaya asing yang masuk membuat budaya lokal dapat terancam punah. Seperti juga permainan tradisional juga sekarang mulai ditinggalkan. Cara berpakaian yang sesuai dengan adat budaya Indonesia juga semakin berubah oleh gaya kebarat-baratan. Kemudian, kerugian yang terakhir yaitu masuknya obat-obatan terlarang di Indonesia. Nah, setelah selesai kita mempelajari tentang letak geografis Indonesia, semoga dapat meningkatkan kesyukuran kita dan dapat juga meningkatkan kecintaan kita terhadap negara kita, negara Indonesia. Oke, sudah dilihat nak videonya. Nah, di video tersebut ternyata letak Indonesia yang sangat strategis itu membawa dampak keuntungan dan kerugian ya nak ya. Ada bagusnya, ada tidaknya kita memiliki letak yang strategis. Nah, di video sudah dijelaskan, silakan diamati ya nak ya untuk mengisi LKPD kalian. Oke, yang jelas dengan letak Indonesia yang strategis itu memungkinkan budaya asing untuk masuk ke wilayah kita, sehingga kita harus bisa memfilter ya nak ya, jangan semua budaya asing kita terima di sini. Budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita jangan diambil. Misalkan kalian meniru gaya budaya barat yang tidak sesuai, justru kalian akan terlihat aneh di sini, bahkan seperti orang tidak waras ketika kalian implikasikannya ke kehidupan kalian sehari-hari. Oke, tetap menghargai budaya bangsa sendiri dengan tidak menutup masuknya budaya asing ke negara kita.
Ya, kuncinya kalian bisa memfilter atau memilih budaya yang mana yang pas dengan budaya negara kita. Oke? Oke, kemudian baik nak, untuk selanjutnya ya, silakan kalian jangan lupa mengisi LKPD-nya ya. LKPD yang harus kalian isi tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Ibu tunggu sampai jam 12 siang ini. Oke? Kalau ada pertanyaan boleh di WA group saja ya nak ya, jangan japri karena Ibu tidak menjelaskan berkali-kali kalau di WA group. Baik, itu untuk penjelasan singkat Ibu tentang letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia. Baik, demikian penjelasan Ibu. Tetap semangat dalam pembelajaran daring kita kali ini. Tetap jaga protokol kesehatan ya nak ya, kurangi aktivitas di luar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.